Terima kasih buat kehadiran saya kembali atas undangan hamba Tuhan Pak Adolo dan teman-teman jemaat sekalian. Kita mulai saja. Saya minta yang di belakang tolong ya tampilkan ayat. Kita buka bersama-sama di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Ibrani pasal yang ke-12 mulai dari ayat 26 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Berikutnya, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena kembali. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan hari-hari ini, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ini sedang mengalami goncangan. Amin. Betul. Sedang mengalami goncangan, Bapak Ibu Saudara. Gak usah jauh-jauh. Di negara kita beras lebih mahal, ya kan? Jadi jangan saudara salahkan pemerintah. Di mana-mana pun demikian, saudara. Istri anak saya ada yang ada. Mereka berkata bahwa harga-harga bahan pokok itu melambung tinggi sekali, saudara. Melambung tinggi sekali sesudah COVID. Nah, kita juga tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kita baru melewati satu pandemi yang luar biasa secara global, saudara. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun yang berikutnya. Kita harus ready, siap, karena dunia ini sedang mengalami goncangan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya bahwa pandemi yang kemarin kita alami itu bersifat global. Itu berarti, saudara, tanda akhir zaman. Amin. Sesuatu yang terjadi bersifat global, tanda akhir zaman, saudara. Kita nggak tahu, Bapak Ibu Saudara. Tapi intinya firman Tuhan mengatakan segala sesuatu akan mengalami goncangan di langit, di bumi, dan segala isinya. Tapi ada satu, saudara, yang tadi kita bacakan yang tidak mengalami goncangan. Apa itu? Kerajaan Allah tidak akan mengalami goncangan. Segala sesuatu akan mengalami goncangan di dalam dunia ini karena bersifat sementara. Sedangkan kerajaan Allah bersifat kekal. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan segala sesuatu di langit, di bumi, dan segala isinya mengalami goncangan. Tapi hanya ada satu, saudara, yang tidak mengalami goncangan, yaitu apa? Kerajaan Allah. Makanya firman Tuhan mengatakan di ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara, bahwa hari ini saudara ada di tempat ini. Saudara adalah anak-anak kerajaan. Amin. Oh, dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya, Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita ada di dalam kerajaan, saudara tidak perlu takut. Dunia ini bisa mengalami goncangan dan segala isinya. Saudara tidak pernah akan mengalami goncangan. Karena apa? Saudara berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Tapi persoalannya, Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang Kristen ada di dalam kerajaan. Banyak orang Kristen ada di luar kerajaan, saudara. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, berbicara tentang pemerintahan Allah. Adanya, saudara. Jadi setiap saudara baca ada kata kerajaan Allah, itu berbicara tentang pemerintahan Allah.
Jadi kalau saudara hidup di dalam kerajaan, berarti hidup saudara itu diperintah oleh Allah. Amin, saudara. Tapi banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, mereka hanya menjadikan Kristus sebagai juru selamat, tapi bukan Tuhan. Kenapa? Karena mereka takut kalau mati masuk neraka. Makanya mereka jadikan Kristus sebagai juru selamat, supaya kalau saudara dan saya mati, gak masuk neraka, masuk surga. Sampai di situ aja. Tapi mereka tidak menjadikan Kristus sebagai Tuhan. Karena kalau saudara menjadikan Kristus sebagai Tuhan, maka tadi seperti lagu yang kita nyanyikan, suka-sukamu Tuhan. Berarti Tuhan menguasai hidup kita, memerintah hidup kita, suka-suka Dia mau lakukan apa di dalam kehidupan kita. Kita hanya berkata siap. Amin, saudara. Amin. Itu adalah ciri-ciri orang yang hidup di dalam kerajaan, Bapak Ibu Saudara. Dari kerajaan bicara tentang pemerintahan Allah. Pada saat dimana saudara hidup di dalam kerajaan, saudara rela memberikan hidup saudara untuk diperintah oleh Allah. Amin, saudara. Amin. Berikutnya, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya hidup kita diperintah oleh Allah pada saat dimana kita berada di dalam kerajaan, tapi saya mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara hidup di dalam kerajaan, maka hidup saudara itu menjadi tanggung jawab kerajaan. Ada hakim. Saya berikan contoh, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara seorang warga negara Indonesia, saudara berlibur ke Singapura. Singapura itu negara yang lain, bukan Indonesia. Beda negaranya. Waktu saudara ada di negara Singapura ini, saudara sebagai warga negara Indonesia mengalami masalah di sana. Nah, saudara tahu di Singapura itu ada kedutaan Indonesia di sana. Setiap negara di dunia ini ada kedutaan Indonesia kalau Indonesia memiliki relasi di dalam diplomat, saudara. Jadi pada saat dimana saudara berada di Singapura sebagai warga negara, saudara mengalami masalah, saudara harus kontak siapa? Hubungi siapa? Kedutaan Indonesia yang ada di Singapura. Saat saudara kontak, mereka yang mengangkat telepon dan bertanya, saudara mengatakan saudara punya masalah dan saudara adalah seorang warga negara Indonesia, maka staf di kedutaan Indonesia di Singapura itu wajib saudara menolong saudara. Karena apa? Kedutaan Indonesia di Singapura itu represent, mewakili negara kita di negara yang lain. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita adalah warga kerajaan Allah, hidup saudara dan saya menjadi tanggung jawab kerajaan itu. Amin. Amin, saudara. Ini dahsyat luar biasa kalau saudara memahami hal ini. Makanya kalau saudara, hidup kita ini menjadi tanggung jawab kerajaan. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus khawatir, saudara? Orang dunia boleh khawatir. Bahkan ada prediksi-prediksi di mana tahun-tahun yang akan datang kita akan mengalami masalah persoalan yang lebih besar. Apakah itu pandemi yang baru? Apakah itu saudara kelaparan secara global? Kita nggak tahu, saudara. Tapi saya mengatakan, Bapak Ibu Saudara, pada saat dimana kita sebagai anak-anak kerajaan hidup di dalam kerajaan, saudara nggak perlu takut. Karena apa? Hidup saudara menjadi tanggung jawab kerajaan. Amin, saudara. Amin. Makanya pastikan Bapak Ibu Saudara bahwa hidup saudara dan saya ada di dalam kerajaan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, kenapa Bapak Ibu Saudara Tuhan itu begitu menginginkan kita sebagai anak-anak untuk hidup di dalam kerajaan? Saudara tahu bahwa ini adalah keinginan Bapa kita di surga, mau supaya anak-anaknya itu hidup di dalam kerajaan. Saya ajak kita lihat di dalam satu ayat Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasal 14 ayat yang 17. Coba kita lihat Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi apa? Soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan soal apa? Sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kerajaan itu adalah soal
damai sejahtera, sukacita dan kebenaran, saudara. Saudara tidak bisa mengalami nilai-nilai ini di luar kerajaan. Amin. Karena kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita adalah value atau nilai-nilai daripada kerajaan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini saudara mengatakan saya orang Kristen, tapi saudara tidak memiliki kebenaran di dalam hidup saudara, saudara tidak memiliki damai sejahtera dalam hidup saudara, saudara tidak memiliki sukacita di dalam hidup saudara, perlu bertanya, jangan-jangan selama ini Bapak Ibu Saudara, saudara hanya jadi orang Kristen tapi tidak hidup di dalam kerajaan. Karena kalau saudara hidup di dalam kerajaan, berjalan setiap hari di dalam kerajaan, maka Bapak Ibu Saudara, engkau akan mengalami value atau nilai-nilai daripada kerajaan itu. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang menjadi nilai kerajaan itu tuh akan melekat dalam hidup saudara. Amin, saudara. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saudara melihat hidupmu jauh dari kebenaran, jauh dari damai sejahtera, jauh daripada sukacita, mempertanyakan, saudara perlu koreksi, introspeksi diri saudara. Jangan-jangan selama ini engkau tidak ada di dalam kerajaan, engkau hanya menjadi orang Kristen, orang beragama, tapi engkau tidak berjalan di dalam kerajaan dan tidak menghidupi kerajaan itu di dalam kehidupan saudara. Oh, ini yang Bapa di surga ingin kita alami, saudara. Kebenaran, damai, sukacita. Saudara tidak bisa mengalami ini kalau saudara hidup di luar dari kerajaan. Apakah dunia bisa tawarkan? Bisa. Tadi saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, yang dunia tawarkan segala sesuatu bersifat semu. Hari-hari ini saudara tahu bahwa dunia sedang menawarkan kebenaran. Benar nggak? Oh ya. Tapi kebenaran itu bersifat semu. Hari-hari ini dunia sedang menawarkan damai, sukacita, tapi semua itu bersifat semu, saudara. Di dalam kerajaan, apa yang kau alami, engkau akan alami sesuatu yang bersifat kekal. Yesus mengatakan kepada murid-murid, damai sejahtera yang kau tinggalkan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Apakah hari-hari ini saudara ingin mengalami kebenaran dalam hidupmu? Damai dalam hidupmu, sukacita dalam hidupmu? Belajar mulai hari ini saudara. Berjalan di dalam kebenaran, hidup di dalam kebenaran, maka nilai-nilai kebenaran itu, nilai-nilai kerajaan Allah itu akan melekat dalam hidup saudara. Amin saudara. Saya lihat Anda hari ini mau pertemuan kudus. Saya berusaha selesai tepat waktu saudara. 40 menit kurang selesai. Tapi ada satu hal Bapak Ibu Saudara, di mana Bapak kita di surga begitu mengingini kita untuk alami. Bukan hanya kebenaran, bukan hanya damai sejahtera, bukan hanya sukacita, tapi ada satu hal. Ada satu hal yang Bapa ingin kita alami. Makanya saudara, engkau tidak akan mengalami apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita kalau saudara hidup di luar kerajaan. Hanya orang-orang yang mau hidup di dalam kerajaan, mau dipimpin, mau dikuasai hidupnya, maka dia akan melalui hal ini. Yang tadi ada satu ayat yang anak-anak sekolah ini baca. Kita buka sama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan bacakan ya. Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan mau supaya kita itu berbuah, saudara. Oleh sebab itu kita harus tinggal di dalam kerajaan Allah. Yesus adalah source
sumber daripada kerajaan itu. Amin. Dia adalah raja daripada kerajaan itu. Dan firman Tuhan mengatakan, tanpa dia kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa dia, saudara dan saya menjadi pohon yang mandul, saudara. Hanya kita tinggal di dalam Kristus, di dalam kerajaan, maka saudara dan saya menjadi orang-orang yang berproduktif, menghasilkan buah yang baik. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, dari buah kamu dikenal. Bukan dari agamamu, saudara. Bukan dari pakaianmu, bukan dari namamu, saudara. Banyak orang namanya Petrus, tapi masuk penjara, korupsi. Benar nggak? Banyak orang namanya Yakobus, tapi menjadi pembunuh. Bukan dari namamu, tapi Alkitab mengatakan, kamu dikenal melalui buah. Buah berbicara tentang apa? Hidup yang serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Saya punya anak, dua-duanya anak perempuan. Sebagai bapak, anak saya itu kemana? Saya pingin orang mengenal anak saya itu sebagai anak saya. Amin. Pak Dolo punya anak, benar nggak Pak? Bapak ingin anak Bapak itu dikenal orang sebagai anak Bapak, kan? Bukan anak tetangga. Iya loh. Siapa sih yang di sini punya anak? Kita ingin anak kita dikenal sebagai anak tetangga. Nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Kita punya anak, kita ingin anak kita dikenal sebagai anak kita. Benar nggak, Bu? Betul. Demikian Bapak di surga. Dia ingin supaya saudara dan saya dikenal selama kita hidup di dalam dunia sebagai anak Bapa. Bukan anak dunia, anak Bapa. Oleh sebab itu, saudara, ini yang menjadi kerinduan hati Bapa, supaya kita menghasilkan buah, yaitu hidup yang serupa dengan Kristus. Amin. Maka kita dimanapun berada, saudara, dunia-dunia, kalau kita ini beda dengan dunia. Dunia dapat melihat ada nilai-nilai Allah di dalam hidup kita, ada nilai-nilai kerajaan di dalam hidup kita. Ada angin, saudara. Dan saudara, kurang jelas ya. Dan saudara, udah jelas? Bagaimana saudara supaya kita bisa mengalami hidup yang serupa dengan Kristus? Tentunya kita rindu, ya kan? Kita rindu punya hidup serupa dengan Kristus. Saya ingin sampaikan, ini adalah langkah-langkah saudara. Melalui kebenaran firman Tuhan, saya berdoa biar melalui apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara dan saya, hidup kita menjadi hidup yang beda. Amin. Amin. Kita memiliki identitas yang spesial, identitas yang jelas sebagai anak-anak Bapa di surga. Kita memiliki hidup yang serupa dengan Kristus. Makanya Yesus berkata, jika kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Ini berbicara tentang apa? Ada kesamaan hidup kita bersama dengan Kristus. Hidup saudara dan hidup Kristus bersatu. Makanya ada keserupaan, saudara. Caranya gimana? Saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita lihat sama-sama di dalam kitab Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius 12 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini, kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara keadaanmu letih lesu dan beban berat, firman hari ini untuk saudara. Amin. Firman Tuhan hari ini untuk saudara. Kalau hari ini saudara datang dengan keadaan letih lesu beban berat, sekali lagi firman ini untuk saudara. Amin. Kita baca sekali lagi ya. Di dalam ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan
bebannya pun ringan. Apa sih yang Tuhan maksudkan? Yang tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa ini menjadi kerinduan Tuhan, supaya setiap kita memiliki hidup yang serupa dengan Kristus. Ini yang menjadi identitas kita sebagai anak Bapa di surga. Amin, Saudara. Sekarang bagaimana Bapak Ibu Saudara untuk mencapai keserupaan hidup dengan Kristus? Pertama kita perhatikan ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk yang kupasang. Saya mau berikan contoh. Waduh, yang duduk depan semua ini perempuan. Saya mau ajak kurang. Coba yang tadi pegang kamera. Ya, maju. Ya, saya berikan contoh. Bagaimana supaya saudara bisa mencapai kehidupan seperti Kristus. Dan juga yang tadi saya katakan, kalau hari-hari ini saudara datang, bahkan hari ini, dengan keadaan yang lebih beban berat firman Tuhan untuk saudara. Saya berikan contoh. Dikatakan pikulah kuk yang kupasang. Nah, saudara, apa itu kuk? Apa itu kuk? Beban. Kalau di Jakarta sulit sekali kita temukan. Kalau saudara pulang kampung, saudara masih bisa lihat. Kuk itu biasanya Bapak Ibu Saudara ditaruh di atas pundak kedua sapi. Benar nggak untuk baca? Benar kan? Kuk. Kalau di dalam bahasa Inggris yoke. Makanya ada firman Tuhan kita di dalam bahasa Inggris dikatakan jangan kamu memiliki pasangan yang tidak sepadan, tidak seimbang. Tapi di dalam kita bahasa Inggris dipakai kata yoke. Jadi jangan kita punya kuk itu tidak sama, saudara, harus sama. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini, saudara? Bahwa ini ada dua sapi, bukan benar-benar sapi, saudara. Contoh, ada dua sapi. Sapi ini mau bacak, saudara. Yang ini sapi senior, yang ini sapi junior. Ini sapi yang berpengalaman, dan ini sapi yang tidak berpengalaman. Kedua sapi ini dikuk. Saudara tahu kalau dikuk berarti apa? Nggak bisa pisah. Benar kan? Artinya di mana sapi yang satu ini yang senior melangkah, yang tidak berpengalaman pun melangkah. Amin, saudara. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Yang junior ini nggak bisa berbuat apa, karena dia dikuk. Dia sudah terikat oleh sapi yang berpengalaman ini. Jadi sehingga sapi yang berpengalaman ini berjalan, dia ikut berjalan. Kalau mau putar ke kanan, ya ke kanan. Kalau ke kiri, ya ke kiri, saudara. No choice, saudara. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita orang Kristen. Kita dikuk bersama dengan Kristus. Kenapa masih banyak orang Kristus, orang Kristen lebih lesu dan berbeban berat, saudara? Makanya ada orang bertanya, Pak, saya udah menjadi orang Kristen, udah tiap hari ibadah, tiap hari berdoa, tapi kenapa hidup saya ini selalu lebih lesu dan berbeban berat? Saudara mau tahu kuncinya apa? Dua sapi ini dikuk, saudara. Kita dan Kristus dikuk. Kalau saudara melangkah seirama dengan Kristus, maka firman Tuhan mengatakan, maka kamu akan mengalami apa? Kelegaan. Di mana Tuhan melangkah, saudara melangkah. Tuhan stop, saudara stop. Tuhan berjalan, saudara berjalan. Pada saat di mana Tuhan belok kanan, saudara belok kanan. Tuhan belok kiri, saudara belok kiri, saudara. Tapi apa yang terjadi kalau sapi senior ini melangkah ke kanan dan junior ini yang tidak berpengalaman ingin melangkah ke kiri? Tarik-tarikan, saudara. Lama-kelamaan yang tidak berpengalaman ini menjadi apa? Menjadi berat itu, saudara. Karena dia bertentangan, saudara, dengan sapi senior. Saudara ngerti di sini? Pada saat dimana saudara melangkah, karena kita dikuk bersama dengan Tuhan,
seirama dengan langkahnya Tuhan, saudara akan mengalami damai, saudara akan mengalami kebenaran, saudara akan mengalami sukacita. Berikan pujian buat Tuhan. Belum. Hari ini kamu bintang di dunia. Saudara ngerti? Jadi kita dikub bersama dengan Kristus. Sapi yang tidak berpengalaman ini dikub bersama dengan sapi yang berpengalaman. Itu tujuannya, saudara. Sesudah itu apa, saudara? Firman Tuhan mengatakan, ayat 29 saya bacakan, pikulah kub yang kupasang dan belajarlah padaku. Belajar padaku. Karena sapi yang muda ini dikub oleh dengan sapi yang berpengalaman ini, yang senior ini, saudara, dia terus berjalan setiap hari banyak bersama dengan sapi yang senior ini. Lama-kelamaan dia mulai belajar, saudara. Dia belajar. Oh ya, kalau saudara lihat binatang itu bisa belajar, saudara. Amin. Saudara bisa mendidik anjing sampai anjing begitu pintar, begitu pun juga kucing. Binatang bisa diajari. Demikian juga sapi. Mereka punya insting, saudara. Karena dikub tiap hari dia berjalan bersama dengan sapi seniornya. Dia belajar, saudara. Oh, cara melangkah seperti ini. Oh, cara bajak seperti ini. Saudara ngerti? Dan lama-kelamaan sapi yang junior ini akan menjadi sama seperti siapa? Sapi seniornya. Jadi pertama Bapak Ibu Saudara, di dalam kerajaan Allah, saudara dikub bersama dengan Kristus, supaya saudara berjalan seirama dengan Kristus, di mana Kristus menguasai hidup saudara, karena kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan Allah. Dan langkah berikut, saudara harus perlu belajar. Belajar. Sama seperti sapi junior ini belajar daripada sapi senior. Saudara perlu belajar daripada Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti belajar. Kadang-kadang Tuhan itu kirim orang-orang untuk mengajarkan kita. Amin. Jangan sampai saudara merasa sudah tahu. Paling hebat. Banyak orang Kristen seperti itu. Makanya saudara kalau buka di YouTube, ada hamba Tuhan yang punya gelar PhD dengan hamba Tuhan yang satu punya gelar PhD, saling ribut tentang doktrin. Benar nggak saudara temukan seperti itu? Jangan pernah menganggap saudara itu sudah tahu, sudah paling pintar. Karena kalau itu yang terjadi, saudara tidak akan mau belajar lagi. Untuk apa belajar? Saya sudah tahu kok. Yang saudara nuntut adalah orang lain belajar dari saudara. Nah di sini Bapak Ibu Saudara butuh kerendahan hati. Oh, saya belajar rendah hati ini bertahun-tahun, saudara. Bertahun-tahun, gak gampang. Sampai di mana saudara benar-benar berlutut. Setiap hari Tuhan proses kita. Tujuannya supaya menjadikan kita rendah hati. Semakin saudara rendah, semakin saudara cepat terbentuk. Benar nggak saudara? Betul. Makanya ada orang Kristen berkata, Pak, saya udah jadi orang Kristen 20 tahun. Tapi istrinya mengatakan tidak pernah berubah. Sifatnya masih sama seperti di 20 tahun yang lalu. Kenapa saudara? Hatinya keras. Semua itu karena apa? Kerendahan hati. Semakin hati saudara rendah, semakin hati saudara hancur, semakin cepat terbentuk. Amin. Karena kita semua ini mengalami proses, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita mengalami proses dalam Tuhan. Tapi tergantung proses itu progresif atau stagnan, saudara. Ngerti maksud saya? Kita di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, bahkan orang-orang Kristen di luar, semua kita mengalami proses. Tapi proses yang bersifat progresif, ada proses yang bersifat stagnan, saudara. Saudara diproses oleh Tuhan bertahun-tahun tapi nggak berubah, itu stagnan. Tapi ada orang, makanya kita lihat, ada orang baru bertobat, hidupnya berubah total. Itu tergantung keadaan hati saudara. Semakin lembut hati saudara, semakin rendah hati saudara,
maka pembentukan itu semakin cepat terjadi. Amin. Untuk kerendahan hati. Walaupun Haleluya. saudara sudah tahu banyak, sudah mengerti banyak, jangan anggap saudara paling hebat. Tetap merasa nggak tahu. Karena kalau saudara merasa diri saudara nggak tahu, saudara akan punya kerinduan untuk terus belajar. Amin. Tapi pada saat dimana engkau merasa engkau sudah paling tahu, sudah paling hebat, stop. Saudara akan mengalami stagnan. Untuk apa saya belajar? Saya nggak tahu. Padahal saudara percaya apa enggak, setiap hari Tuhan kirimkan orang untuk mengajar kita. Setiap hari tanpa disadari Tuhan mengirimkan orang untuk mengajar kita. Saudara bawa kendaraan, tiba-tiba ada tukang ojek, iya kan? Salib saudara, nyetor mobil saudara. Tuhan sedang kirim orang untuk memproses kita. Amin saudara. Jangan saudara klaim, oh ini dari setan. Tuhan sedang kirim orang, Bapak Ibu Saudara. Bapak-bapak, suami-suami pulang kerja capek, sampai di rumah pingin istri sudah siapin kopi panas, teh panas, ternyata enggak saudara. Istri lagi main TikTok saudara. Tuhan sedang proses saudara. Amin, melalui istri saudara, supaya saudara sabar. Amin saudara. Oh iya, setiap hari Bapak Ibu Saudara, saya mau berikan kesaksian banyak sekali. Anak saya yang perempuan ada di sini. Saya berdua sama dia karena istri dan anak yang satu ada di Kanada, saudara. Tahu bulan depan baru mereka balik. Oh Bapak Ibu Saudara, setiap hari saudara, saya itu diproses oleh anak. Kalau nggak punya hati yang sabar, wah bisa ngamuk saudara. Tapi saya mengerti Tuhan sedang proses. Karena apa saudara? Kalau hati kita ini dalam keadaan yang baik, benar, maka saudara hasilnya itu cepat terjadi di dalam hidup kita. Amin. Hasil itu terjadi cepat di dalam hidup kita. Belajarlah Bapak Ibu Saudara dari sapi muda yang mau diukur oleh senior saudara. Dia mengikuti kemana senior berjalan. Dia mulai belajar dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia yang jadi junior kelak menjadi senior, sama seperti sapi yang berpengalaman. Itu yang Tuhan mau. Makanya saudara percaya apa enggak? Hidup kita ini dikubur bersama dengan Kristus. Amin. Amin. Kalau saudara rela untuk dipimpin oleh Tuhan, rela diperintah oleh Tuhan, maka saudara akan mengalami kebenaran. Saudara akan mengalami damai sejahtera. Saudara akan mengalami sukacita. Bahkan firman Tuhan mengatakan saudara akan menghasilkan buah yang diingini oleh Tuhan. Kita lihat sebagai penutup ayat 28, saudara perhatikan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yang letih lesu berbeban berat, mari. Ini adalah suatu ajakan dari juru selamat. Dan pada saat dimana orang yang letih lesu berbeban berat meresponi ajakan itu, mau ikut bersama Kristus, mau berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus, maka saudara lihat apa yang terjadi di dalam ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan apa? Mendapat apa? Ketenangan. Ada satu perubahan yang gratis di sini. Yang tadi letih lesu, beban berat, jiwanya mulai tenang. Karena apa? Dia mau dikuk bersama dengan Kristus. Dia mau berjalan bersama dengan Kristus. Dia mau belajar bersama dengan Kristus. Hidupnya berubah sehingga dia memiliki hidup yang serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Ini adalah ciri-ciri orang hidup di dalam kerajaan, saudara. Jadi kalau saudara bilang saudara anak kerajaan, ada lagu saya anak kerajaan, kamu anak kerajaan. Tapi kalau saudara nggak mau dikuk bersama dengan Kristus, ataupun mungkin saudara dikuk bersama dengan Kristus, tapi Tuhan berjalan kanan, saudara berjalan kiri, makanya nggak heran Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang lebih lesu, beban berat. Dan pada saat kita rela untuk dikuk berjalan bersama dengan Kristus, belajar dari Kristus, maka firman Tuhan mengatakan engkau akan mengalami ketenangan di dalam hidup. Oh Bapak Ibu Saudara, ketenangan ini yang kita perlukan hari-hari ini. Ketenangan ini Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan loh,
terbesar yang diingini oleh dunia hari-hari ini. Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi. Saya mau katakan, kalau sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, ada ketenangan di dalam hidup kita. Saudara hanya makan satu hari, rumah masih kontrak, masih numpang di mana-mana, tapi saudara akan menikmati hidup saudara. Saudara bisa punya harta benda, kekayaan yang berlimpah, tapi hidup saudara nggak ada ketenangan, seperti saudara sedang hidup di dalam neraka di bumi ini. Kita butuh ketenangan, saudara. Saudara lihat keadaan dunia hari-hari ini. Baca berita. Saya mau menutup berita di musik dengan ini, Bapak Ibu Saudara, karena kita percaya bahwa kita ini sudah ada di ujung akhir zaman. Percaya? Oh ya, saya percaya. Maka Tuhan pernah berkata, di mana murid-muridnya bertanya kepada dia, Tuhan, di mana waktu itu akan tiba? Jikalau waktu itu akan tiba, beritakan kami. Tuhan sedang berbicara tentang air. Dia berkata, lihatlah pohon ara. Kalau pohon ara itu sudah bertunas, tandanya musim panas sudah dekat. Semua ahli teologi, saudara, sepakat bahwa pohon ara itu adalah simbol daripada nation of Israel, bangsa Israel. Di mana di sini Tuhan mengatakan, kalau pohon ara itu mulai bertunas, bahwa musim kemarau sudah dekat. Ini berbicara tentang kemerdekaan daripada Israel, saudara. Karena sebelum tahun 1948, saudara, bangsa Israel tidak bukan menjadi satu bangsa. Mereka terpencar kemana-mana, saudara. Kalau belajar sejarah, mereka dipecahkan di mana-mana sampai ke seluruh dunia. Mengalami penganiayaan, mereka kabur lagi. Bahkan di Cina, saya baru tahu kemarin nonton di YouTube, ada orang Yahudi di Cina sudah turun temurun tinggal di sana, matanya sipit. Oh ya, banyak. Mereka masih jaga tradisi mereka sebagai orang Yahudi. Mereka terpecah kemana-mana, saudara. Tapi tahun 1948 Israel merdeka, menjadi satu nation, satu bangsa. Ini yang maksud Tuhan di sini. Jika kamu melihat pohon ara itu mulai bertunas, ketahuilah harinya sudah dekat. Kita ada di akhir daripada akhir zaman, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau belajar akhir zaman, jangan saudara hanya pegang Alkitab, bukan di kitab Wahyu dan baca. Tapi tangan kiri, saudara perlu memegang koran, surat kabar untuk baca. Karena disitulah saudara akan melihat arah dunia ini kemana, saudara. Baca berita, saudara. Sambil baca firman, baca berita. Dan Tuhan akan berikan hikmat kepada saudara, kepekaan untuk melihat arah dunia kita ini kemana. Dan saya mengatakan hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita benar-benar ada di penghujung akhir zaman. Saya nggak tahu, bisa aja pulang dari tempat ini malah Yesus datang, kita mengalami pengangkatan. Amin. Tapi yang mengerikan, Bapak Ibu Saudara, pada saat dimana saudara berjumpa dengan Tuhan, Tuhan bertanya kepada kita, buah apa yang sudah kita hasilkan? Buah apa yang sudah kita hasilkan? Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, setiap kita mulai hari ini mengambil komitmen hidup di dalam kerajaan, berjalan di dalam kerajaan, sehingga nilai-nilai kerajaan itu bukan hanya kebenaran, damai, ketenangan melekat di dalam hidup kita, tapi firman Tuhan mengatakan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang produktif di dalam menghasilkan buah.
Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri.